Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang kita masuki pertemuan ketiga dalam mata kuliah Masalah Dunia Islam, yang mana kita akan membahas topik Islam and Globalism. Kita mengetahui bahwa sekarang ini globalisasi merupakan suatu fakta yang sangat luas didiskusikan, termasuk di dunia Islam. Karena memang globalisasi adalah suatu peristiwa yang terjadi di berbagai tempat. Dan ketika bicara tentang globalisasi, maka kita bisa membahasnya dari berbagai sudut pandang, mungkin dengan cara saintifik, pembahasan dalam bidang teknologi, komunikasi, agama, budaya, atau mungkin berbagai bidang yang lainnya. Karena memang globalisasi ini adalah sesuatu yang sifatnya kompleks dan meliputi berbagai bidang tadi. Nah, berkaitan dengan globalism dan globalizations, ada keterkaitan antara keduanya. Jadi konsep globalism ini lebih sering digunakan untuk bicara tentang ideologi yang ada pada globalisasi tadi. Karena memang globalisasi diakui oleh semua ideologi dan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Nah, tetapi posisi masing-masing ideologi tadi itu tidak sama. Adapun globalization, maka secara definisi itu mempunyai berbagai pengertian. Misalnya dari Roland Robertson dari Aberdeen University, kata beliau, yang dimaksud dengan globalisasi adalah suatu peristiwa di mana dunia ini dikompres menjadi lebih kecil, dan terjadi intensifikasi kesadaran bahwa dunia ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam bidang teknologi, dalam bidang ekonomi, dua faktor ini dianggap sebagai driving process untuk terjadinya globalisasi, yang mana dengan globalisasi kemudian terjadi suatu proses yang ini difasilitasi oleh kapitalisme global, oleh spirit consumerism, atau migrasi transnasional, atau komunikasi online, atau berbagai politik identitas. Robert Galvin, beliau mengatakan bahwa sebenarnya globalisasi ini sudah berlangsung beberapa abad, teman-teman sekalian. Hanya saja ketika terjadi perkembangan yang luar biasa dalam transportasi dan komunikasi, maka hal ini kemudian membuat orang yang bisa jadi selama ini terpisah satu dengan yang lainnya karena masalah jarak atau mungkin karena masalah waktu, mereka menjadi lebih mudah untuk melakukan kontak satu dengan yang lainnya. Al-Ulama mengatakan bahwa peningkatan ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, meskipun mungkin jarak mereka yang cukup jauh atau budaya mereka berbeda atau lingkungan yang terpisahkan, termasuk dimensi-dimensi politik. Singkat cerita, kita ingin mengatakan bahwa globalisasi ini adalah dunia ini seakan-akan menjadi satu kesatuan. Makanya Manfred Straggers, kata beliau, kita harus melihat bagaimana globalism dan globalisasi tadi merupakan suatu peristiwa yang berlangsung sekarang, yang mana pada aspek globalism maka bahkan muncul ide-ide seperti globalism keadilan, globalism jihad, atau bahkan globalism market. Nah, banyak orang ketika mendefinisikan tentang globalism dan globalizations, ini kemudian mendefinisikannya hanya dalam aspek ekonomi. Padahal the word economy as such define globalism. Itu lebih pas ketika bicara ekonomi tadi, itu dikatakan globalism karena ideologinya. Meskipun kalau kita melihat mungkin banyak secara dimensinya, globalisasi tadi bisa juga mungkin bidang ekonomi, bidang militer, bidang lingkungan, bidang sosial, atau bahkan bidang yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, apa yang menjadi gambaran dari peristiwa globalisasi? Yang pertama ada disembedding. Yang mana dengan disembedding ini, maka jarak itu menjadi sesuatu yang tidak relevan. Jarak itu menjadi relatif. Anda naik pesawat, Anda naik kereta, naik mobil, naik apapun kendaraan, atau bahkan dengan jalan kaki. Kita tidak lagi kemudian seperti dulu ketika orang jalan kaki mengatakan, Jakarta itu sangat jauh.
Karena apa? Ternyata dengan pesawat dia bisa ditempuh hanya dalam waktu ya 1 jam 1/4 saja dari Malang. Jadi jarak itu menjadi relatif. Dulu orang mau pergi haji mungkin butuh waktu sampai 6 bulan ya untuk berangkatnya, pulang 6 bulan. Sekarang cukup hanya dengan perjalanan 1 hari, maka orang berangkat dari Malang itu mereka sudah bisa umroh atau mereka sudah bisa haji ke Mekah. Maka jadi jarak menjadi relatif, teman-teman sekalian, dan boleh dikatakan seakan-akan menjadi ya, bukan sesuatu yang sangat penting. Ya, ada peristiwa delokalisasi. Karena itu dunia menjadi terhubung satu dengan yang lainnya pada berbagai level ya di tengah masyarakat. Nah, maka dengan globalisasi akhirnya terjadi tukaran network ya yang sangat luas, apakah antar orang. Ya, jadi dengan gampang kita berinteraksi dengan orang di luar negeri. Bahkan sekarang pun misalnya kita bisa langsung mengadakan diskusi dengan orang yang ada di berbagai belahan dunia. Ada yang di India, ada yang di Eropa, ada yang di Taiwan, atau ada yang di Australia. Kita di Indonesia, kita bisa diskusi dengan mereka. Begitu juga dengan barang. Ya, dengan gampang kita menemukan produk-produk dari negara-negara lain ya di negeri kita sendiri, atau kita kemudian misalnya melihat di berbagai negara lain juga seperti itu. Ya. Jadi terjadi keterkaitan yang cukup signifikan gitu ya, pelayanan, ide apa yang dipikirkan oleh orang misalnya di Amerika sana dengan gampang kita bisa belajar di sana. Bahkan akhirnya sampai tradisi pun atau berbagai aspek yang lain yang ada di luar negeri ya, dia pun bisa kita tiru ya, atau bisa masuk ke tengah masyarakat kita yang secara jarak tadi ya pada awalnya itu kelihatan cukup jauh. Kemudian yang kedua, feature dari globalisasi adalah terjadi percepatan ya. Jadi semuanya menjadi cepat, komunikasi menjadi cepat ya. Kemudian informasi yang menjadi cepat karena memang terjadi interconnectedness ya. Jadi ada koneksi yang bersifat transnasional antar negara yang berkaitan dengan informasi ya. Jadi ada simbol-simbol global, ada kegiatan-kegiatan atau event global, ada solidaritas yang muncul. Kita bisa tahu misalnya, oh ada apa dengan isu Rohingya, ada apa yang terjadi di Ukraina. Itu padahal jauhnya secara jarak dengan kita itu sangat luar biasa, tapi kita bisa bahkan mengikuti ya dengan detail informasi yang berkembang di sana. Nah, teman-teman sekalian, maka secara sederhana kita katakan dimensi dari globalisasi ada yang bersifat budaya, ya, yang meliputi misalnya universalism, deterritorialism, ya ada juga westernisasi ya, atau teknologi yang mana ada internet, ada satelit, TV satelit, ada media, ada travel jet. Dan dalam bidang ekonomi itu berkaitan dengan ketergantungan, liberalisasi, ya, peredaran atau aliran dari modal, foreign investment atau perdagangan. Nah, secara ism ya atau globalism itu ada beberapa perdebatan. Pertama adalah perdebatan berkaitan dengan kelompok liberal dengan kelompok sosialisme. Ya, keduanya mengakui bahwa memang globalisasi ini adalah suatu kenyataan yang tidak bisa ditolak. Nah, tetapi posisi liberalisme dengan sosialisme itu berbeda. Menurut liberalisme ya bahwa memang manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang bebas ya, dan karena kebebasan itu maka perlu ada upaya untuk mengoptimalkan potensi pada masing-masing diri. Maka liberalisme sangat fokus kepada individualisme ya, the freedoms of the individualisms, dan dengan kompetisi yang dibangun ya pada masing-masing pribadi tadi akhirnya memunculkan gap ya, kesenjangan yang luar biasa antara kelompok kaya dengan kelompok miskin ya. Bagi mereka ya semuanya akan berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Maka pembangunan global itu harus diorientasikan bagaimana kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah, termasuk dengan sumber daya murah ya, dan pasar yang luas. Dan kalau kita lihat bahkan ideologi inilah sebenarnya yang dulu menginspirasi ya berkembangnya penjajahan di berbagai dunia. Mereka menjajah ke negara-negara Asia, Afrika, misalnya orang-orang Eropa, itu agar mendapatkan tenaga kerja yang murah, mendapatkan raw material yang murah, bahkan mereka menjadikan negara jajahannya ini sebagai pasar. Nah, yang bahkan berkembang sekarang ini, ya, ketika ada interaksi tadi tidak jarang kemudian atas nama hak
kekayaan intelektual ya atau apapun itu, maka tidak dilakukan transfer of technology ya. Maka ini bisa kita kategorikan ini sebagai bentuk penjajahan baru. Orang tidak perlu kemudian datang langsung di negeri kita, tapi mereka hakikatnya bisa memeras ya negara lain itu melalui kekuatan ekonomi mereka. Nah, sosialisme, teman-teman sekalian, mengatakan bahwa liberalisme dalam memahami globalisasi dengan logika seperti ini, bahwa dunia akan menjadi satu kesatuan, tapi dengan ideologi liberal, bahkan kesejahteraan bersama itu akan muncul, menganggap ini adalah suatu yang utopia, ya, sesuatu yang justru sebenarnya hanya menguntungkan kelompok-kelompok yang kaya, ya. Bahkan seringkali kemudian memunculkan konflik karena menurut mereka nature-nya dari manusia itu adalah bersama-sama, ya. Jadi jangan sampai kemudian ada gap ya antara yang kaya dan yang miskin, bahkan konflik, ya. Sosialisme memahami itu baru muncul ketika kita punya feelings of property right, ya. Kita merasa barang ini milik kita, maka ketika kita merasa ini milik kita, ini seringkali kemudian menjadi konflik ketika ada orang lain yang ingin mendapatkannya. Oleh karena itu sosialisme mengakui bahwa dunia ini memang akan menjadi satu kesatuan, but not under the ideology of liberalism. Tapi kita perlu membawa manusia sebagai suatu komunitas yang komunis, yang common, everything belong to everybody, ya. Jadi ada kepemilikan bersama yang kalau dulu bentuknya adalah dengan tradisional ya sosialisme atau tradisional komunisme, tapi sekarang kemudian arahnya bagaimana kita mengembalikan dunia yang aman ini dengan membentuk modern komunisme. Nah, ada juga perdebatan yang lain, teman-teman, antara kelompok tradisionalis, globalizers, dan transformasionalis. Bagi kelompok tradisionalis, globalisasi harus ditolak, karena kata mereka ini adalah bentuk dari penjajahan budaya gaya baru. Tapi globalizers mengatakan, ya, ketergantungan ekonomi atau keterkaitan ekonomi antara satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, bahkan ketika misalnya terjadi pertukaran budaya, ya inilah konsekuensi yang harus kita terima, sehingga apapun yang terjadi maka globalisasi ini harus kita dukung. Adapun kelompok transformasionalis ya mengatakan kita tidak sesederhana bicara bahwa globalisasi kita terima atau kemudian kita tolak, ya, karena ya pergeseran budaya yang terjadi bukanlah sesuatu yang bersifat hanya satu jalan saja. Ya, negara dan budaya mereka ini sebenarnya sedang berupaya melakukan suatu akomodasi, ya, perubahan akomodasi, ya, tanpa kemudian harus menghilangkan nilai-nilai atau feature, ya, formulasi dari identitas nasional atau mungkin budaya yang bersifat lokal. Nah, sekarang teman-teman sekalian, maka di manakah posisi Islam? Jadi kita sudah mengetahui bahwa globalisasi adalah sesuatu yang terjadi sekarang, tinggal ideologi apa kemudian yang berada di belakangnya. Maka Islam bisa kita lihat berkaitan dengan globalisasi atau globalisme itu pada beberapa aspek. Pertama, secara sejarah, sebenarnya Islam ini termasuk pionir ya dalam globalisasi. Kenapa? Karena hakikatnya peradaban modern sekarang ini merupakan di antara produk atau kontribusi yang diberikan oleh umat Islam. Kenapa? Melalui empire, ya, kekhalifahan Islam pada waktu itu, kemudian perdagangan atau juga voluntary conversions yang berkembang, maka sebenarnya Islam telah membuat dunia Eropa yang pada waktu itu mereka masih berada pada abad ke-8, ya, kesombongan, mereka masih sibuk dengan urusan penyakit dan seterusnya, akhirnya menjadi peradaban yang besar. Jadi kemajuan Eropa itu mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari kemajuan Islam, terutama pada masa Abbasiyah. Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW ya tahun ketika beliau meninggal tahun 632, ya, by times of his death, ya, maka Nabi Muhammad waktu itu waktu beliau hidup itu telah mengajarkan banyak konsep, ya, yang melihat dunia ini sebagai satu kesatuan. Misalnya ketika membangun masyarakat Islam, maka ada konsep ummah.
Jadi tidak ada batasan berdasarkan wilayah, tidak ada batasan berdasarkan suku, warna kulit, dan seterusnya. Ya. Dan akhirnya pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, ya, maka ya pada khalifaan yang dinilai ini sangat dekat dengan contoh khalifah atau contoh kepemimpinan yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, maka ternyata konsep ini pun juga tetap dikembangkan. Ya, bahkan kalau kita lihat yang awalnya ya pada masa Nabi Muhammad itu kekuasaan Islam ada di Mekah, di Madinah, ya kemudian beberapa wilayah yang lain termasuk Yaman, misalnya Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal, maka berkembangnya itu luar biasa. Bahkan pusat pemerintahan yang awalnya ada di Madinah itu dialihkan ke Damaskus tahun 661. Ya. Maka pada saat itu akhirnya kekuasaan Islam itu berkembang sampai ke Andalusia, ya, di barat, dan bahkan sampai ke India di sebelah timur. Ya, hanya saja memang hal ini tidak berlangsung cukup lama karena kemudian kekuasaan dari Umayyah digantikan oleh kekuasaan Abbasiyah yang mereka dari Damaskus kemudian memindahkan ibu kotanya itu ke Baghdad. Nah, pada era Abbasiyah di Baghdad inilah ya Spanyol waktu itu berada dalam kekuasaan Umayyah. Ya, jadi Umayyah meskipun tidak lagi berkuasa di Asia Barat, tapi mereka tetap berkuasa di bagian selatan dari Eropa. Bahkan saat itu teman-teman sekalian, Spanyol menjadi pusat peradaban dunia yang luar biasa, ya, berpengaruh terhadap modernitas masyarakat Eropa. Ya. Adapun di Asia Tenggara, maka Islam tadi itu banyak berkembang melalui para pedagang-pedagang Muslim. Jadi itu kita lihat secara sejarah. Kemudian secara teologi, teman-teman sekalian, Islam ini adalah agama yang universal, ya, agama untuk semua makhluk, dan Islam adalah agama perdamaian. Oleh karena itu, kalau kita lihat, maka sebenarnya spirit dari Islam ini adalah untuk kehidupan bagi semua manusia. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Islam adalah konsep yang sebenarnya sangat universal. Nah, secara pengaruh, maka kita juga melihat bagaimana misalnya nilai-nilai yang ada dalam Islam ini mengkonstruksi ya ide alternatif untuk modernitas yang berkembang di tengah masyarakat Barat. Karena selama ini kalau kita perhatikan masyarakat Barat membangun peradabannya itu lebih dengan sudut pandang materialistis, sementara Islam itu bersifat non materialistis. Ya, kita lebih banyak bicara tentang etik, bagaimana formasi kemudian sosial Islam yang ini harus betul-betul mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Oliver Roy dia mengatakan bahwa Islam ya yang terglobalisasikan ini punya kontribusi yang besar ya secara sosiologi terhadap para imigran Muslim di Barat misalnya. Ya, kenapa? Karena ya mereka tadi itu punya identitas yang bersifat overlapping, ya. Dan Veterman de Veil dari George Mason University kata dia, apalagi sekarang ini kalau kita perhatikan generasi Muslim yang ada di Eropa atau mungkin ada di Amerika atau belahan dunia barat lainnya, mereka itu sudah berada pada beberapa generasi ya dari orang tua mereka, akhirnya 3 generasi, dan ini akhirnya menyebabkan munculnya translocal identity. Nah, sekarang apa yang menjadi pengaruh dari globalisasi, teman-teman? Globalisasi ini tentu bagi dunia Islam punya pengaruh yang luar biasa. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif misalnya kita akan melihat dengan proses globalisasi, apakah secara budaya, ideologi, atau sosial ekonomi, maka umat Islam ini menjadi semakin kuat. Ya. Jadi ada sejenis new transnational political conscience, ya, kesadaran baru ya secara politik yang bersifat transnasional bagi umat Islam bahwa kita ini memang adalah satu kesatuan. Dan bahkan kalau kita lihat di antara makna yang sangat positif ini tadi adalah bagaimana di berbagai belahan dunia Islam muncul ya sharing pemikiran, ide ya yang ini berlangsung cukup cepat, teman-teman sekalian. Kalau kita misalnya ingin bicara tentang moralitas secara Islam, maka itu dengan mudah kita membicarakannya atau menyampaikan kepada orang lain, ya. Dan meskipun masyarakat Muslim tadi mereka tinggal terpisah antara satu dengan yang lainnya, ya,
dan bahkan mereka tidak saling kontak ya, karena mereka berbeda negara, atau kalaupun mereka satu negara ya, mereka mungkin selama ini jarang berkomunikasi, tetapi sekarang mereka bisa melakukan semuanya itu secara bersama-sama ya, dengan bantuan teknologi tadi. Dan ini sebenarnya punya potensi untuk kita gunakan dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam. Karena itu sebenarnya perubahan yang bersifat signifikan, sangat superior dalam bidang teknologi ini merupakan suatu anugerah ya bagi umat Islam ya, yang mana dia kemudian akan bisa menggunakan ini teknologi tadi untuk penyebaran moralitas Islam secara lebih luas, bahkan menginternasional. Jadi kalau misalnya biasanya pengajian, misalnya kita kajian tapi yang hadir hanya 10-20 orang atau berapa orang saja. Tapi dengan bantuan teknologi, maka mungkin orang yang akan bisa mendapatkan manfaat itu bisa menjadi ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang. Nah, karena itu kita bisa mengatakan bahwa kemajuan komunikasi ini membuat lebih mudah untuk mengumumkan ya keindahan, semangat perdamaian, toleransi, cinta, ya, dan moralitas dalam Islam. Ya, adapun masyarakat Barat yang selama ini mungkin masih punya kecurigaan gitu ya menentang Islam, maka ya tentu mereka melakukan ini mungkin karena ada kesombongan, ada misinformasi tentang Islam. Tapi dengan fasilitas globalisasi, maka sebenarnya kita bisa menjelaskan tentang nilai-nilai moralitas Islam tadi kepada setiap orang. Ya. Jadi kita sampaikan Islam tadi dengan cara yang benar, dengan cara bijaksana, dengan gaya yang jelas. Bahkan teman-teman secara positif kita juga bisa mengatakan bahwa teknologi komunikasi yang baru, ya mungkin misalnya dengan internet atau mungkin dengan berbagai fasilitas transportasi tadi, ini sebenarnya telah menyentuh ya umat Islam yang berada di berbagai belahan dunia. Ya. Dan bahkan ada banyak misalnya website atau internet yang mereka tersebar ya, bisa dibaca oleh berbagai orang di beberapa tempat dunia, dan ini kemudian menyebabkan terjadinya exchange of information ya, pertukaran informasi ya. Akhirnya apa, kita bisa melihat sekarang misalnya di tengah masyarakat Barat itu sudah mulai terjadi spirit untuk return to religion, mereka kembali ke agama ya. Mereka sekarang sudah yang mungkin selama ini merasa jauh dari nilai moralitas spiritual dari agama, kemudian merasa kita sudah kehilangan identitas keagamaan kita. Kita hilang misalnya spirit toleransi, kebaikan, pengorbanan diri, cinta, ya, affections. Ya, ini kemudian teman-teman sekalian menjadi kesempatan bagi Islam untuk masuk ya, menjelaskan ini loh Islam yang cinta dengan spirit kemanusiaan tadi. Ya, maka wajarlah kemudian ada yang persepsikan bahwa agama, terutama Islam, ke depannya ini kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat signifikan ya terhadap perkembangan peradaban. Ya. Dan ini juga mungkin yang menjadi kenapa Huntington itu bicara tentang the clash of civilizations. Nah, hanya saja kita harus mengakui teman-teman sekalian secara negatif ada beberapa pengaruh yang juga bisa terjadi. Ya, yang pertama misalnya adalah westernisasi. Ya, dalam globalisasi ini terjadi westernisasi. Kemudian Western culture dan civilizations, ya, ini termasuk westernisasi tadi, adalah mendominasi ya, atau bahkan mengendalikan ya tradisi-tradisi umat Islam. Secara ekonomi kita juga melihat sebenarnya globalisasi teman-teman sekalian justru menyebabkan ada gap ya, sehingga akumulasi dari kekayaan itu hanya dipegang atau dikuasai oleh segelintir orang saja. Misalnya 79% dari total kekayaan di dunia sekarang ini dikuasai oleh kurang dari 1 miliar orang ya, atau 11,2% dari populasi yang ada di dunia ini ya. Dan Muslim itu hanya mengontrol 5,3% dari perdagangan ya. Padahal secara populasi kita punya 20,5% populasi di dunia.
Nah, artinya dari 7,5 miliar penduduk di dunia itu lebih dari 20 atau hampir 2 miliarnya itu adalah umat Islam. Adil Hussein, ya pemimpin Ikhwanul Muslimin, kata dia juga terjadi dengan globalisasi ini brainwashing yang dilakukan oleh berbagai media dari Barat. Jadi ada banyak informasi yang salah gitu ya, yang tentu berpihak kepada kepentingan Barat. Maka kata dia your globalization ya ini tidak lain sebagai hegemoni yang bersifat artificial. Dia bersifat otoritas despotik dan bahkan kemudian menyebabkan terjadinya ketidakadilan atau dan maksudnya kita pada zaman kegelapan. Sekretaris Jenderal Turki di Liga Dunia Islam, teman-teman sekalian, mengatakan sebenarnya perkembangan globalisasi ini justru akan menyebabkan ketidakberuntungan, kerugian ini akan menyebar di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang lemah, termasuk dunia Islam. Ada juga kemudian kriminalitas yang meningkat, gitu ya, bahkan mempunyai jaringan yang bersifat internasional, misalnya terorisme atau seterusnya, atau narkoba. Ya, belum lagi ditambah dengan endemik, ya, yang ini dengan mudah berkembang. Ya, kita sudah mengalami misalnya corona, ya, asalnya itu dari Wuhan. Bagaimana kemudian dari Wuhan? Ini bisa 2 tahun ini membuat kita ya cukup gelabakan karena memang ada banyak anggaran dari negara itu yang harus diarahkan untuk penyelesaian masalah pandemi. Dan ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi berbagai belahan dunia lainnya. Dan ada banyak juga teman-teman sekalian dengan globalisasi ini orang-orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan mereka. Ya, bahkan akhirnya akan menghadapi masalah kelaparan, kemiskinan, makanan, kesehatan. Ya, karena penggunaan teknologi, penggunaan komunikasi ya tentu kemudian juga akan mengurangi jumlah dari tenaga kerja. Ya, jadi ada invasi juga secara identitas budaya di tengah komunitas Muslim, dan begitu juga berkembangnya budaya yang konsumerisme, ya, yang sangat konsumeris, ya, yang masyarakat kita yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Nah, di dalam Islam sendiri, teman-teman sekalian, akhirnya ada kelompok yang bersifat tradisionalis, ada yang radikal, dan ada yang pragmatik. Yang tradisionalis mengatakan, berdasarkan hitungan positif dan negatif tadi kelihatan sebenarnya negatifnya sangat banyak dari globalisasi. Ya, karena globalisasi adalah bentuk penjajahan secara budaya. Ya, maka kita harus jangan sampai ya budaya personal cultural kita yang berbeda tadi itu kemudian dikendalikan ya oleh globalisasi. Ya, karena globalisasi akan merusak peninggalan sejarah atau bahkan akan menghilangkan menjadi ancaman bagi kemurnian keyakinan dan identitas nasional kita. Artinya kelompok tradisionalis ini menolak globalisasi. Adapun kelompok radikal, maka justru mereka memperkuat globalisasi, ya, karena mereka sendiri juga mendapatkan manfaat, misalnya dengan pertukaran informasi atau percepatan komunikasi atau mobilitas yang kemudian ini menurut mereka menguntungkan untuk melakukan mobilisasi gerakan mereka. Ya, jadi mereka bukan cuma misalnya kelompok teroris itu membangun jejaring yang bersifat lokal atau nasional, tapi mereka bisa membangun jejaring terorisme yang bersifat transnasional, dan ini kemudian menggunakan fasilitas yang ada dalam globalisasi. Nah, ada kelompok Islam yang bersifat pragmatis, teman-teman sekalian, yang mencoba kemudian untuk merefleksikan gabungan antara demokratisasi dan sintazing Islam tadi itu dengan perkembangan yang ada, ya, baik pada level grassroots maupun pada level social movement. Kata dia inilah hal yang paling pas untuk merespon bagaimana globalisasi. Ya, pada satu aspek memang dunia Barat yang punya tugas untuk mengakui bahwa ada perbedaan di tengah umat Islam, ya, maka harus saling menghargai. Begitu juga dengan apa yang terjadi di dalam dunia Islam sendiri. Saya kira mungkin itu dulu teman-teman sekalian sebagai bahan untuk kita diskusikan. Ya, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.